Di video kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Making Family. Film ini dirilis pada tanggal 4 November tahun 2016 di Cina. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. 好好照顾他的嘛，怎么回事啊？ Film diawali dengan memperlihatkan seorang bocah yang bernama Taebong sedang mengikuti pelajaran seni di sekolah dasarnya. Sebelum dia pulang, dia mengumpulkan tugas gambarnya, yang mana gambar itu membuat gurunya terbingungkan. Karena Taebong menggambarkan dirinya, ayah dan juga ibu dalam satu tema yaitu keluarga. Diketahui dari percakapannya dengan seorang dokter bahwa Taebong ini belum mengetahui keberadaan ayahnya. Di usianya yang 9 tahun ini, Taebong merupakan anak yang pintar dan juga menggemaskan. Tetapi di balik keceriaannya itu, dirinya ternyata sedang mencari ayahnya. Belum diketahui alasan yang jelas bahwasannya Taebong adalah anak dari pendonor sperma. Saat ini ia hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Meon. Diketahui sang ibu bekerja di salah satu stasiun TV di Korea. Pada saat itu dokter tidak bisa mengatakan identitas pendonor tersebut, karena itu merupakan peraturan yang harus dirahasiakan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Tetapi Taebong yang mempunyai akal yang luar biasa di usianya saat ini, saat itu dia mengelabui dokter tersebut dan akan meretas data komputernya. Pada malam itu akhirnya Taebong mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian dia mengunjungi alamat seseorang yang dikira ayahnya. Sesampainya di sana, tiba-tiba ayah yang dia lihat tidak sesuai yang diharapkannya. Orang itu bernama Kim Chil Song. Sementara itu, Meon sang ibu sedang bersama rekan-rekan kerjanya di suatu bar. Karena akan lembur, mereka menyempatkan untuk minum terlebih dahulu. Meon ternyata digambarkan raja minum hingga teman-temannya kewalahan pada saat itu. Setelah Taebong menelpon ibunya, dia mempersiapkan bekalnya untuk pergi ke suatu tempat di mana ayahnya berada. Keesokannya Meon yang tengah lembur hingga larut tiba-tiba mendapat kabar dari dokter langganannya. Pada saat itu dokter tersebut telah bersama Kim Chil Song, kemudian menceritakan hal yang terjadi termasuk saat Taebong menemuinya dan telah meretas komputernya. Kemudian scene berpindah saat Kim Chil Song masih muda. Bahwasanya saat dia di Amerika, Chil Song sedang membutuhkan banyak uang. Lalu dia mengikuti taruhan yang diadakan teman kampusnya. Tetapi karena dia kalah, dia berpikir untuk menjual spermanya. Ternyata sperma bisa dijual juga guys ya. Karena ia telah banyak minum sehingga spermanya tidak dapat didonorkan. Alhasil Lian inilah sebagai gantinya. Tetapi tetap menggunakan nama dirinya. Kemudian diketahui Lian tinggal di Cina. Saat itu timbullah kekhawatiran. Akan tetapi dokter tersebut mengatakan bahwa anak sekecil itu tak mampu terbang sendirian ke Cina. Lalu dokter itu pun tertawa. Hal yang dikatakan dokter itu rupanya salah. Taebong yang mempunyai akal luar biasa tersebut ternyata telah berada di bandara dan akan terbang sendirian ke Cina. Berpindah pada sang ayah yang bukan lain adalah Lian. Lian merupakan seniman dan anak putra pemilik hotel terkenal di Cina. Pada saat itu ia sedang mempersiapkan galerinya. Bahwa seninya itu mendapatkan peringkat 1 nasional. Tetapi tak lama kemudian kabar baik itu tak berlangsung lama. Sesaat seseorang menghubunginya. Pada saat di lift diketahui dari Kim Lung temannya bahwa karyanya tersebut dianggap plagiat. Mendengar hal itu, Lian pun akan menemui Lee, si pencuri seninya. Tetapi Kim Lung mengatakan bahwa dirinya telah terlambat karena seninya itu sudah dilaporkan ke arbitrase atau pengeklaman hak cipta. Sementara itu Meon pun histeris saat mengetahui pesan yang ditinggalkannya, bahwa putra satu-satunya itu terbang sendirian ke negeri Cina. Sesampainya di Cina, Taebong mulai mencari alamat ayahnya. Dia menggunakan translator pada HP-nya untuk berkomunikasi dengan si sopir taksi. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Akhirnya Taebong menemukan alamat ayahnya. Sebelum bertemu ayahnya, dia mengeluarkan kameranya untuk kebutuhan dokumentasinya. Pada saat Lian membuka pintu, Taebong mengatakan bahwa dia adalah putranya. Tetapi Lian tidak mengerti apa yang dikatakannya karena mereka memang tinggal di beda negara. Karena bingung, Lian pun menganggap anak itu salah alamat.
Lalu Lian pun menutup pintunya. Di posisinya yang dalam masalah itu, Lian juga mendapati dirinya dari internet ditetapkan sebagai tersangka pencuri karya seni. Sementara Taebong memutuskan untuk tidur di depan rumah Lian, menunggu ayahnya keluar dari rumah sambil belajar cara berbahasa Cina. Hingga esok pun tiba. Myeon telah tiba di Cina untuk menjemput anaknya. Sementara Taebong mengejar ayahnya yang saat itu keluar menggunakan motornya. Akibatnya sang ibu yang telah sampai di depan rumah Lian hanya menemukan tas dan selimut Taebong. Suara Myeon yang keras membuat tetangga Lian keluar. Berdasarkan informasi yang didapatkannya, Myeon pun pergi ke hotel milik keluarga Lian tersebut. Aksi kejar-kejaran di jalan itu membuat Lian hampir menabrak kendaraan di depannya hingga akhirnya Lian terjatuh dari motornya. Pada saat di hotel, rupanya ayah Lian telah mengetahui kabar anaknya itu. Dia pun terlihat marah kepada Lian karena telah memberi aib kepada keluarganya sendiri. Karena Lian telah lari dari rumah, ayahnya pun tidak memperdulikannya. Lalu tiba-tiba Myeon berteriak memanggil Taebong. Mendengar Myeon juga menyebutkan nama Lian membuat ayahnya terhenti. Saat itu Myeon ternyata dapat berbahasa Cina, mengatakan bahwa Lian adalah ayah dari putranya. Sehingga hal itu mengejutkan sang ayah. Kemudian salah seorang yang juga mendengar hal itu berlari menuju nenek Lian untuk memberitahu kabar itu. Sementara Lian akhirnya harus singgah di rumah sakit untuk merawat lukanya ditemani oleh Taebong. Karena tidak tahan diikuti anak kecil yang tidak diketahuinya, dia lalu menggandengnya untuk dibawa ke kantor polisi. Pada saat itu polisi melihat Taebong dan Lian sangat mirip. Tetapi Lian menunjukkan identitasnya bahwa dirinya masih single. Dan akhirnya Lian pun meninggalkan putranya itu di kantor polisi. Tak lama kemudian Taebong meminta untuk pergi ke toilet, di mana Taebong berencana untuk kabur dari situ. Lian terkejut ketika neneknya ternyata sudah berada di kediamannya. Sang nenek menanyakan di mana Taebong berada. Lalu Lian pun menjawab bahwa dia telah menyerahkan ke kantor polisi. Sang nenek pun marah lalu berkata, terlepas Taebong putranya atau bukan, anak kecil itu telah jauh-jauh datang untuk mencari dirinya. Kemudian Myeon datang dan bertanya keberadaan putranya. Mengetahui anaknya telah kabur dari kantor polisi, mereka pun menjadi bingung. Namun ternyata Taebong sudah berada di rumah Lian. Saat itu ia bertemu dengan nenek buyutnya. Sementara itu Lian dan Myeon sedang mencari Taebong. Hingga saat itu mereka beradu mulut. Lalu akhirnya mereka pun bertemu. Saat itu nenek menyuruhnya untuk beristirahat terlebih dahulu karena tidak mungkin pulang ke Korea pada malam itu. Kemudian Taebong menggandeng ayahnya. Saat tiba di hotel, Lian bertemu dengan ayahnya. Iya, tentu saja Lian sedang dimarahi oleh sang ayah karena ayahnya tak menyukai Myeon dan anaknya. Dia pun menyuruhnya untuk segera mengantarkan Myeon dan Taebong ke Korea. Tetapi keesokannya ternyata tiket pesawatnya itu telah penuh. Padahal saat itu bukanlah hari liburan. Bahkan tiket tidak tersedia hingga 3 hari ke depan. Sehingga mereka harus kembali lagi ke hotel. Hal itu tentu saja membuat Taebong sangat senang. Kemudian sang nenek yang sedang sarapan bersama dengan ayah Lian mengatakan ingin melihat rumah lamanya yang berada di desa. Awalnya ayah Lian tidak mau. Akan tetapi ia pun tidak bisa berkata-kata saat ibunya itu memintanya. Karena tidak jadi pulang ke Korea, sang nenek lalu mengajak Myeon dan Taebong ikut ke desanya. Di dalam perjalanannya, Myeon menjadi penerjemah di antara Taebong dan Lian. Hingga akhirnya Myeon lelah menjawab, membuat Taebong kesal dan tiba-tiba melalui HP-nya dia ngeprank ibunya. Susu ibu sebesar bakpia, susu ibu sebesar bakpia. Suara itu membuat seisi bis tersebut menjadi geger. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan keluarga Lian yang lain. Mereka pun mengira Lian telah menikah setelah melihat Myeon. Saat diantar pamannya ke kamar, Lian pun memilih tidur di kamar lamanya dulu. Karena memang mereka tidak mempunyai hubungan apa-apa. Saat itu Taebong pun tak luput dari panggilan ibunya saat ia mengikuti kamar ayahnya. Saat makan malam tiba, Myeon baru merasakan kehangatan berkumpul dengan keluarga. Lalu ia teringat momen di mana Taebong menggambarkan imajinasi keluarganya. Yang pada faktanya mereka sebenarnya hanya hidup berdua saja. Pada saat mandi, Taebong tiba-tiba datang menghampiri Lian. Tetapi karena merasa tidak biasa, dia pun pergi dari bak mandinya. Kemudian Myeon yang baru saja mandi tidak sengaja mendengar dari TV Lian bahwa Lian sedang dalam masalah. Dan Lian pun akhirnya tahu pada saat ia keluar dari kamarnya. Sementara Taebong mendatangi neneknya dan mengucapkan selamat malam dengan bahasa Cina yang dipelajarinya. Lalu ia pun mencium neneknya. Keesokannya Taebong mengajak Lian bermain bola di tengah ia sedang berdoa. Tetapi ia tidak menghiraukannya.
Hingga akhirnya ia menendang jauh bola itu agar Taebong tidak mengganggunya lagi. Pada saat itu seketika ia tersadar bahwa dulu hal itu serupa dengan yang dialaminya sewaktu dia kecil. Singkatnya, saat Lian membantu masak di dapur, Taebong datang dengan wajah yang kotor. Karena tak mau berdebat, Lian pun mengajak Mion dan Taebong pergi ke pasar untuk berbelanja bahan dapur. Tetapi karena kesal, Mion tidak menerjemahkan arti sebenarnya pada Lian dan juga Taebong. Sesampainya di pasar, mereka pun mulai berbelanja kebutuhannya. Tidak lepas dari seorang ibu, Mion pun pandai menawar di pasar. Lalu Taebong tertuju pada pusat keramaian di mana ada tantangan. Ia akan mendapatkan satu kerak minuman gratis. Karena saja Taebong yang mengetahui ibunya jago minum itu memintanya untuk tampil. Setelah mendapat satu kerak minuman, Mion pun akhirnya mabuk di perjalanan pulang, hingga menyebabkan Lian terkena muntahannya. Di tengah perjalanannya menuju pulang, tiba-tiba Taebong keluar dari mobil ketika ia melihat pasar pada saat itu. Di tengah ramainya jalan, Taebong berlari menuju toko, di mana tempat itu menyimpan foto mereka. Pada saat itu Taebong menangis lalu meminta pulang ke rumah bersama ayahnya. Keesokannya Taebong dan ibunya berpamitan pulang. Taebong menghampiri kakeknya dan memberi sebuah foto, yang mana itu adalah foto dirinya dan Lian semasa masih kecil. Singkat cerita, Mion pun telah berada di kantornya yang sekian lama tak masuk kerja. Temannya mengira bahwa dirinya telah mengundurkan diri. Sementara ayahnya yang tergerak melihat galeri putranya itu sangat sepi. Lalu ia melihat karya-karya epik Lian yang pada saat itu membuatnya cukup terkejut. Hingga akhirnya di suatu tempat di mana ia berjalan, lalu muncullah foto-foto dirinya dan juga Lian di masa lalu. Hal itu membuat dirinya menjadi terharu. Sedangkan Lian yang pada saat itu berada di suatu pertemuan, di mana ia sedang memperjuangkan hak ciptanya. Tiba-tiba ayahnya datang dan membuktikan bahwasanya karya anaknya bisa saja ditiru. Tetapi emosi dalam foto itu tidak bisa ditiru. Suasana saat itu cukup mengharukan, hingga Lian memeluk ayahnya. Setelah itu Lian mendapat kiriman dari kurir, yang mana kiriman itu dari Taebong berupa video pada saat mereka bersama-sama. Lalu berpindah pada dokter langganannya Mion. Dia mendapatkan telepon dari Chilsong dan menanyakan alamat Mion. Rupanya Chilsong bertanya alamat karena sahabatnya yaitu Lian ingin bertemu dengan Mion dan juga Taebong. Kehadirannya di sekolah itu membuat Mion dan Taebong terkejut. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tinggal dan menjadi sebuah keluarga. Sebagai informasi tambahan di akhir film, mengapa tiket pesawat penuh hingga 3 hari? Itu karena perjalanannya telah diatur oleh sang nenek, di mana sang nenek telah menyukai mereka sejak awal bertemu. Yang artinya kalau cinta sudah direkayasa dengan gaya canggih luar biasa. Dan film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.